Halo, selamat pagi semuanya. Sampai bertemu lagi dengan saya, Lita Sari Widyastuti Suarsono dalam pertemuan ketujuh sesi 3. Hari ini kita akan membahas masih tentang Fundamental of Organizational Structure. Pada sesi ini, kita akan membahas dua hal. Kalau sebelumnya kita membahas tentang vertical information sharing, yaitu bagaimana flow informasi dari atas ke bawah, maka pada sesi kali ini kita akan membahas tentang horizontal information sharing yang ditujukan untuk melakukan koordinasi dari departemen ke departemen atau dari individu satu maupun individu lainnya. Oleh karenanya disebut dengan collaboration. Kemudian kita juga akan membahas tentang device to achieve horizontal linkage. Di sini kita akan membahas apa saja sih perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan koordinasi antar departemen. Yuk, kita saksikan sesi ini. Seperti kita ketahui bahwa terdapat dua perspektif dalam information sharing. Yang pertama adalah vertical information sharing, dan kali ini yang akan kita bahas adalah horizontal information sharing. Sebenarnya apa sih horizontal information sharing? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, horizontal information sharing itu mengacu pada bagaimana departemen-departemen di dalam organisasi, antar organisasi saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara horizontal. Berarti di sini antar departemen. Hal ini terutama untuk mengatasi adanya hambatan antar departemen dan menyediakan kesempatan antar departemen untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Jadi di sini jelas tujuannya horizontal information sharing adalah untuk memastikan antar departemen ini bisa saling terkoordinasi dan berkolaborasi. Nah, bila tujuannya adalah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi, maka ada perangkat-perangkat yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan horizontal information sharing atau horizontal linkage. Apa saja sih? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah information system. Information system digunakan untuk melakukan cross-functional antar departemen, sehingga dinamakan sistem informasi antar fungsional di dalam organisasi. Contohnya, bagaimana misalnya data dari sales and marketing tentang data penjualan itu akan digunakan untuk proses pembuatan produksi di bagian manufacturing. Nah, ini biasanya dilakukan secara sistemik dengan yang namanya computerized information system. Computerized information system ini membuat manajer maupun frontline workers atau pekerja-pekerja yang ada di bagian depan ini dapat mengetahui sebenarnya apa perubahan-perubahan informasi yang terjadi di dalam organisasi. Mereka bisa saling bertukar informasi dan saling juga melakukan update terhadap informasi-informasi yang terjadi antar departemen. Nah, di sini mereka bisa saling meliput atau melaporkan progres yang terjadi. Misalnya kalau sales tadi melakukan penjualan, maka untuk memberikan pada customer, dia memerlukan data dari pihak manufacturing. Sudah selesai atau belum ini barangnya? Maka sales akan mendapatkan info tersebut langsung secara up to date dari bagian manufacturing. Begitu siap, maka bagian sales akan langsung melaporkan kepada customer bahwa barangnya ready untuk dikirim. Nah, demikian juga bila ada permasalahan, maka di sini akan lebih mudah untuk diketahui oleh masing-masing departemen, sehingga mereka akan saling memberikan solusi dan juga baik pada customer-nya atau kliennya maupun pada antar departemen tersebut. Dan sistem informasi ini juga memberikan kesempatan pada masing-masing departemen untuk tadi melihat apakah ada perbaikan-perbaikan ataupun kesempatan lain yang bisa diambil dari data antar departemen yang ada.
Begitu juga dengan aktivitas dan pengambilan keputusan. Nah, information system ini memang ditujukan terutama untuk memberikan dukungan dan juga memperkuat koordinasi yang terjadi antar proyek maupun apabila antar departemen ataupun antar divisi ini letaknya memang berjauhan. Jadi ada kendala secara geografis. Salah satu bentuk device atau perangkat yang digunakan atau yang biasa digunakan di perusahaan adalah ERP, Enterprise Resource Enterprise Resource Planning, seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar Enterprise Resource Planning yang ada di dalam perusahaan. Di sini bisa kita saksikan atau kita lihat misalnya bagaimana misalnya data sales tadi terhubung dengan data manufacturing, kemudian terhubung juga dengan data supply chain management, kemudian juga terhubung langsung dengan financial management, sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa sih sebenarnya pendapatan yang sudah dihasilkan dari proses penjualan maupun juga kendala-kendala yang ada di masing-masing bagian. Baiklah, kita akan masuk ke perangkat yang kedua, yaitu liaison role. Apa sih liaison role ini? Ini sebenarnya biasanya ada di antara dua departemen, misalnya departemen engineering dan manufacturing. Engineering misalnya bagian untuk mendesain produk, sedangkan manufacturing ini untuk membuat produk. Nah, masing-masing dari departemen ini saling berkolaborasi dengan mengirimkan masing-masing satu wakilnya atau beberapa wakilnya antar dua departemen ini untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dalamnya. Nah, inilah yang disebut dengan liaison role. Ini seperti disebutkan di dalam slide bahwa satu departemen ini punya tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan departemen yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk membuat proses yang terjadi menjadi semakin efektif. Kemudian perangkat yang lain atau yang ketiga adalah task force. Ini sebenarnya lebih kuat dibandingkan dengan liaison role. Kalau tadi liaison role biasanya antar dua departemen, sedangkan kalau task force ini biasanya dari beberapa unit atau berbagai unit yang ada di dalam organisasi. Kapan sih mereka berkumpul? Biasanya berkumpul bila ada sesuatu yang memang harus diselesaikan atau ada suatu masalah yang memang harus segera disolusikan. Task force ini biasanya terdiri dari beberapa orang dari berbagai departemen yang berkumpul secara temporal atau berkumpul secara sewaktu-waktu berkumpul untuk membicarakan permasalahan tersebut. Nah, apabila permasalahan sudah selesai, maka mereka akan membubarkan diri. Seperti itu. Nah, biasanya ini dibentuk sekali lagi oleh perusahaan ketika ingin menyelesaikan satu masalah. Perangkat yang keempat itu adalah full-time integrator. Full-time integrator ini biasanya mereka memiliki departemen sendiri yang fungsinya memang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan departemen lainnya. Contohnya kayak departemen project manager, departemen program manager, ada departemen brand manager. Nah, para manajer-manajer ini akan berkoordinasi, memang memiliki fungsi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unit-unit lain. Contohnya project manager, dia akan berhubungan dengan bagian finance, dia juga akan berhubungan dengan bagian HR dan sebagainya untuk berkolaborasi untuk supaya program atau project yang dilaksanakannya ini bisa berhasil dengan baik. Nah, seperti disebutkan, frekuensi has a title, contohnya tadi brand manager atau program manager, project manager, dan sebagainya. Dan masing-masing program manager atau
brand manager yang ada di departemen ini tidak perlu melaporkan apa yang terjadi itu pada functional di departemen yang berkoordinasi dengannya, karena memang mereka punya departemen sendiri. Oke, fungsinya jelas, responsibilitasnya jelas, yaitu berkoordinasi dengan berbagai departemen. Perangkat yang kelima yaitu adalah cross-functional team. Dibandingkan dengan 4 yang lainnya, di sini kolaborasi dan komunikasi di dalam cross-functional team ini relatif lebih kuat. Ini karena dibentuk secara permanen, jadi ini task force yang dibentuk secara permanen, yang terdiri dari berbagai orang dari fungsi area yang berbeda, dan mereka juga menggunakan, ada juga di sana full-time integrator-nya. Jadi terbayang di sini ada full-time integrator-nya yang mereka saling bekerja sama dan mereka biasanya melakukan yang namanya pekerjaan seperti menyusun inovasi baru untuk perusahaan. Di sini melibatkan contohnya bagian penelitian atau riset, bagian engineering, bagian marketing, supply chains, dan juga finance. Jadi kebayang bila ada masalah mereka menyelesaikan dan mereka diharapkan bisa membuat sesuatu yang baru dari kolaborasinya tersebut. Di sini jelas bahwa nanti mereka akan menyampaikan pada masing-masing fungsi atau masing-masing departemen fungsionalnya bahwa ini loh inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan ini. Berikut adalah contoh dari cross-functional team. Bisa dilihat di sini ada presiden, di sini sebagai pemimpin dari organisasi, kemudian di bawahnya ada masing-masing departemen. Di sini ada finance department, ada engineering department, ada purchasing department, dan marketing department. Nah, di antara ini ada full-time integrator yang disebut dengan project manager new product A. Project Manager New Product A, dia akan melakukan cross-functional dengan yang namanya Finance Department. Kemudian Product Designer dari Engineering Department, kemudian dengan Buyer dari Purchasing Department, dan dari Market Researcher dari Marketing Department. Market Researcher, dia akan melakukan koordinasi dengan marketing departemen, tapi juga dia akan melakukan koordinasi dengan Project Manager New Product A. Jadi ini bisa terlihat bahwa koordinasi dilakukan baik horizontal dan yang terlihat di sini juga koordinasi dilakukan secara horizontal. Jadi misalnya market researcher A, dia akan memang dedicate di dalam pekerjaan project manager new product A. Seperti itu. Bila dilihat dari bagaimana sih sebenarnya koordinasi yang terjadi secara horizontal, kita bisa lihat dari matriks yang ada di depan kita. Di sini ada dua aksisnya. Yang pertama adalah seberapa banyak koordinasi ini perlu dilakukan di dalam proses pekerjaan yang dilakukan. Terus kemudian yang satu lagi adalah kita bicara tentang derajat dari pemisahan antar departemen. Nah, kalau dilihat information system ini memegang paling rendah di kedua pihak. Secara flow prosesnya di sini masing-masing departemen tetap mengerjakan apa yang ada di dalam departemen atau unitnya. Sedangkan untuk derajat pemisahan departemen itu juga low, artinya masing-masing orang itu masih di departemennya. Jadi information system ini, perangkat ini berfungsi sebagai memetakan atau memasukkan data yang update sehingga bisa dilihat oleh departemen lainnya. Nah, berbeda dengan misalnya tim study yang cross-functional team. Cross-functional teams ini melakukan koordinasi yang sangat intens karena mereka memang memiliki tugas untuk membuat inovasi produk baru sehingga masing-masing departemen
itu akan terlibat itu melalui wakil-wakilnya, dan wakil ini akan melakukan tugasnya secara full time untuk menghasilkan inovasi produk baru. Maka bisa dikatakan proses kerjanya untuk koordinasi untuk melakukan proses kerjanya ini sangat intens atau sangat tinggi. Pemisahan dari kelompoknya pun atau dari departemennya pun tinggi karena mereka akan melakukan full time pekerjaan di dalam project tim tersebut. Demikianlah perangkat-perangkat tentang bagaimana koordinasi melalui horizontal information sharing ini dilakukan di dalam organisasi. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa membaca di dalam buku DAF Organization Theory and Design pada chapter Fundamental of Organizational Structure di chapter 3. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya.